Bapak Ibu terlihat tidak slide saya? Ya, sudah terlihat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyajikan modul 1.4 budaya positif, pembelajaran 2 tentang eksplorasi konsep, 2.4 disiplin positif. Ini tujuannya supaya CGP menjelaskan pengertian disiplin positif, menganalisis tujuan disiplin positif, menganalisis kriteria disiplin positif. Kita diakhiri akan melakukan curah pendapat studi kasus dari Guru Mus. Namanya apa? Ibu Mus atau Pak Mus? Pokoknya namanya Ibu Guru Mus. Bapak Ibu, ini ada pengertian disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah program yang dirancang untuk mengajar murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, kritis. Disiplin positif juga mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati, membesarkan hati, dan tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Orang dewasa dalam hal ini termasuk orang tua, guru, atau masyarakat. Tujuan dari disiplin positif membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif atau positive reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kita perlu memberikan murid panduan yang jelas, dan pendekatan ini secara aktif mempromosikan partisipasi anak dalam menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi panutan positif bagi anak-anak muda dalam perjalanan tumbuh kembang mereka. Bapak Ibu, di sini ada kriteria disiplin positif, ada 5 kriteria disiplin positif. Pertama, bersikap baik dan legal di saat yang bersamaan, menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Yang kedua, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru, dengan teman di kelasnya, sehingga dia merasa menjadi bagian dari kelas itu. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dan tindakan yang dapat diambil. Kemudian yang keempat, ini menerapkan disiplin positif itu berarti membekali murid, membekali siswa dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik, seperti rasa hormat, rasa peduli, rasa tanggung jawab, mandiri, dan seterusnya. Yang kelima dari kriteria disiplin positif ini adalah mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan dalam dirinya dengan cara yang bersifat membangun, dengan cara yang bersifat positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, kita dari paparan sebelumnya, kita telah sepakat bahwa hukuman berdampak buruk bagi murid. Hukuman berdampak buruk bagi murid, sehingga kita perlu berkomitmen untuk meninggalkan cara hukuman dalam pembelajaran, dalam pengajaran. Lantas Bapak Ibu, bagaimana jika kita sudah berupaya menumbuhkan sikap disiplin, tetapi kita merasa murid itu belum mengikutinya? Nah, pertanyaan yang kedua ini ada pada studi kasus dari cerita Bu Mus. Bapak Ibu, ini ada teksnya, yaitu saya bacakan Bu ya, untuk sambil di skip ini membacakannya. Seorang guru bernama Bu Mus bertahun-tahun merasa bahwa hukuman itu merasa paling efektif. Tapi ternyata terbukti dari guru-guru yang dirasa dulunya itu nakal, berubah Bu setelah dihukum itu menjadi siswa yang patuh pada Bu Mus di kelasnya. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Suatu hari dia mendapat laporan jika murid-muridnya itu susah diatur. Jadi Bu Mus merasa murid-muridnya itu hanya patuh jika Bu Mus itu ada di dalam kelas.
Suatu ketika Bu Mus itu mendapatkan pelatihan guru. Dalam pelatihan itu, fasilitator menjelaskan antara perbedaan antara hukuman dan disiplin. Bu Mus berhenti menghukum. Beliau cenderung membiarkan muridnya melakukan apa yang dia inginkan. Hasilnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Kelas menjadi kalau-balau dan kacau balau dan tidak terkendali. Lalu Bu Mus pun menggunakan sogokan. Beliau berpikir sogokan adalah lebih baik daripada hukuman. Aku kan tidak menghukum, pikir Bu Mus. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Murid-murid setelah diberi sogokan kembali patuh dan kondisi kelas menjadi lebih tertata dari sebelumnya. Tetapi terdengar baik-baik saja ya. Sampai suatu ketika Bu Mus mengajak murid melakukan kegiatan pembelajaran. Ada seorang murid berkomentar, aku kalau melakukan kegiatan itu dapat sogokan nggak Pak? Sontak Guru Mus kaget. Ternyata muridku terlihat patuh selama ini karena ingin hadiah dariku atau ingin sogokan dari dia. Nah, Bapak Ibu, Bu Mus bingung. Maaf Bu, ini kok kehalang ini Bu ya. Nah, Bu Mus bingung. Dengan satu sisi dia itu memberikan hukuman, kelas menjadi tenang, tetapi kalau Guru Mus tidak ada menjadi kacau. Satu sisi diubah menjadi sogokan. Nah, Bapak Ibu, kejadian yang dialami Guru Mus itu mungkin Bapak Ibu sebagai guru pernah mengalaminya. Atau mungkin juga Bu, ada guru yang lain yang pernah bercerita hal yang persis dengan yang dialami Guru Mus. Nah, ini akan menjadi dilema ya Bapak Ibu ya. Satu sisi kita sebagai guru bingung, harus menerapkan metode apa. Namun, jika tidak ingin kondisi kelas menjadi gaduh dan ingin murid menjadi mandiri, solusinya apa? Baik Bapak Ibu, di kelas kita akan melakukan curah pendapat, solusi Anda untuk kasus ini, Bapak Ibu tuliskan dalam gg.gg M7KLC. Kemudian Bapak Ibu presentasikan hasilnya. Bapak Ibu, ini kasusnya Bu. Jadi solusi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah di kelas? Bapak Ibu, di sini ada chat ya Bapak Ibu ya. Chatnya itu sudah saya tuliskan Bu. Kelihatan nggak Bu di chat? Halo Bapak Ibu. gg.gg-nya sudah saya tuliskan di chat. Ya, silahkan Bapak Ibu diisi. Bentar Bu, mana ya tayangan chatnya? Silakan Bapak Ibu diisi. Ada Pak, Bu? Pak Budi bisa membantu Pak? Itu sudah ada yang menulis menasehati peserta didik tersebut. Oh ya, kok saya nggak muncul Bu untuk men-share-nya ya? Oh, ya betul. Ini di itunya ya, di GG-nya ya. Di GG-nya. Itu dikopikan dulu ya. Ibu sudah di GG belum? Diklik Jangan aja. di GG-nya diklik sama Ibu. Sharing dulu. Gimana Pak? Yang ini stop sharing dulu. Oh, Ya. stop. Ini stop Bukan sharing stop dulu yang sharing. ini. Slideshow-nya Oke. yang di stop. Ini Nah, ya. sekarang masuk ke itunya. Buka yang GG-nya Bu, diklik Bu. Yang GG sama Ibu diklik. Sudah, Oke, ini Bu GG-nya. sudah diklik. Sekarang share screen. Share screen. Share screen. Ya, Nah, itu dia. Nah, ya, ya Pak Bu. Bentar. Silakan Bapak Ibu dituliskan menasihati peserta didik tersebut, berdialog dengan peserta didik. Yang lainnya Bapak Ibu,
dengan kasus Bumus itu apa solusi yang ingin Bapak Ibu kerjakan? Silakan. Tiga lagi. 3 orang lagi. Saya nggak bisa nulis ya, kenapa? Bentar. Nulisnya di PowerPoint. Mana ya PowerPoint? gg.gg. Udah dibuka tadi, Bu. Udah dibuka ya? Tinggal ketik. Biasanya sinyal. Nah, nomor 3 ada. Menanamkan Saya kesadaran sih diri. sama berdialog ya. Berdialog dengan peserta didik. Berarti 2 orang lagi, Bu. Pertama, menasihati. Betul. Sama, Bu, berdialog. Ketik aja lagi. Dari tadi mau berdialog keduluan. Maaf ya Bu Cucu keduluan ya. Gak apa-apa. Apalagi ya? Menasihati, berdialog, menanamkan kesadaran. Ini tentang sogokan, boleh nggak Bu di sekolah begitu? Sogokan di sana hadiah ya Bu atau apa? Reward ya, sebetulnya reward ya. Reward. Tapi rewardnya berbentuk barang ya Bu, bukan reward verbal gitu. Kalau reward verbal kan lebih bagus. Ya di sana rewardnya reward sogokan itu barang Oh, gitu ya. sogokan barang ya, kalau reward Ya, sogokan barang. ya. Ya Bapak Ibu ada yang menyoroti gitu sogokan barang boleh juga di sekolah. Menanyakan nomor 4, 2 orang lagi Bapak Ibu silahkan mengisi. Nasihat berdialog. Ya. Ini siswanya satu kelas ya Bu ya, tidak ada nama ini, tidak ada nama subjeknya. Berarti satu kelas melakukan kenakalan itu bersama-sama begitu ya Bu? Bisa jadi. Jadi begitu. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, mungkin Bu Cucu atau Bu Alfa, Pak Wahyu atau Pak Budi atau Bu Tri bisa membacakan hasil dari curah pendapat hasil curah pendapat Bapak Ibu di kelas kita. Silahkan. Siapa Pak? Bu? Boleh saya, Mungkin Bu? dari nomor 1 dulu. Ya, silahkan. Nomor satunya siapa, Pak? Saya? Ya, Bu Cucu ya. Hasil curah pendapat studi kasus Bu Rumus dari kelompok kami yang dilaksanakan pada PowerPoint ini. Yang pertama, menasehati peserta didik tersebut agar tidak melakukan hal yang seperti tadi. Udah, satu aja. Ya. Ya. Baik, yang nomor 2 berdialog dengan peserta didik, menanamkan kesadaran diri pada peserta didik. Baik Bapak Ibu, presentasi kegiatan kita pada kesempatan ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kontribusi partisipasinya, Bapak Ibu sungguh luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sama. Terima kasih, Pak.